Salam saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan, saat ini saya ada di Irak. Dan saya Pastor Abius Rupang mengucapkan terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah mendukung dan mendoakan sehingga kami bisa tiba di tempat ini dan kami bisa melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sungguh dahsyat kami bisa melihat kebaikan Tuhan, bagaimana kami bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat di negeri Irak. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa di negeri ini Abraham itu berada, saudaraku. Sebab ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham keluarlah engkau dari tanah Ur Kasdim, dan ternyata Ur Kasdim itu adalah bagian dari negara Irak. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, saya Pastor Abius Rupang mengajak setiap Anda untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Kalau Abraham berani keluar dari tanah Ur Kasdim, dia berani keluar dari zona nyaman untuk pergi kemana? Untuk pergi ke tanah perjanjian. Dan saya percaya biarlah kita juga pada hari ini kita juga keluar dari zona nyaman, kita menggunakan paradigma yang baru. Nah, puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan, kalau di bulan Februari, di minggu pertama kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan buah sulung. Saudaraku, saya percaya bahwa buah sulung itu adalah bagian dari paradigma yang baru. Bagaimana Tuhan mau saya dan saudara kita semua hidup di dalam perjanjian berkat. Nah, mungkin kita bertanya apakah buah sulung itu, saudaraku? Nah, kita bisa melihat bagaimana apa yang menjadi dasar dari buah sulung. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Nuh membangun mezbah. Setelah diombang-ambingkan air bah selama lebih dari 1 tahun, begitu keluar dari Batra dan dengan persediaan yang terbatas, Nuh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, bukan karena instruksi tetapi inisiatif dan ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Mari kita belajar. Sebagai gembala, saya mengajak Anda untuk belajar tentang dasar-dasar dari buah sulung. Bagaimana kita harus persembahkan hasil persembahan kita yang pertama di awal tahun, supaya kita berjalan di dalam berkat-berkatnya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, jangan lagi kita menggunakan paradigma yang lama. Kita harus menggunakan paradigma yang baru, dan kita harus percaya bahwa ketika kita berada di dalam paradigmanya Tuhan, kita pasti diberkati. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Nah, kita bisa melihat telah dialami, kita sudah mengalami 2 tahun terombang-ambing akibat badai pandemi. Nah, kondisi sekarang sekalipun belum usai, pandemi belum reda, namun sudah mereda dan kita mulai keluar dari Batra. Nah, yang kita lakukan, Anda bisa melihat bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik sekalipun persediaan terbatas. Tahun baru kita diingatkan untuk persembahan buah sulung, persembahan sulung. Mari kita belajar, saudaraku dikasih Tuhan, dari mana dasar yang kita pelajari, kita renungkan dari Batra Nuh. Nah, diskusi teologis, pemahaman dan kritik yang muncul terkait persembahan buah sulung. Nah, kita bisa melihat bagaimana jumlah bukan seluruh, melainkan seberkas, sebaku dan sejupat. Lalu kemudian pemberi, mereka yang profesinya yang terkait pertanian. Lalu kemudian jenis, harusnya hasil pertanian bukan berupa uang. Nah, dampaknya apa? Tidak ada ide tentang berkat yang berlimpah sebagai bahasanya, referensinya. Kita bisa melihat Amsal pasal 3 ayat 11-10, jangan dipahami sebagai pola yang umum. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana oknum yang julid dengan persembahan sulung. Apa yang mereka katakan? Mereka tidak memberi, bahkan membuat argumen agar persembahan sulung seolah-olah salah. Kita lihat apa yang dikatakan 2 Timotius 4:3, dikatakan apa? Mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, orang-orang yang setuju dengan pendapatnya. Jadi saat ini, di akhir zaman ini, banyak orang julid membuat suatu pembenaran di dalam dirinya. Nah, kita bisa melihat apa yang kita katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2. Egois dan hamba uang, memakai uang semata-mata untuk kepentingan sendiri, tidak pernah berpikir untuk memberikan persembahan atau sumbangan untuk pelayanan. Mari kita belajar, saudaraku. Jangan kita menjadi sama, jangan kita menjadi seperti pribadi-pribadi dengan paradigma yang lama, terlebih lagi dengan oknum yang julid dengan persembahan sulung. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mendapatkan, menerima dan mengumpulkan uang semaksimal mungkin, memberikan uang seminimal mungkin, itu adalah hamba uang. Perhatikan, mendapatkan, menerima dan mengumpulkan uang semaksimal mungkin, memberikan uang seminimal mungkin, itu adalah hamba uang. Nah, mari kita belajar dalam Amsal pasal 3 ayat 11-10. Apa yang Alkitab katakan? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hasil pertama kita dapatkan pada bulan Januari, semuanya dipersembahkan kepada Tuhan di bulan Februari. Hasil pertama, hasil terbaik
secara kualitas dan secara kuantitas, hasil pertama kita dari gaji kita bukan sisa, saudaraku. Lalu kemudian ingat, bukan paksaan, saudaraku dikasih Tuhan. Ekspresi syukur atas kasih, berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita belajar, saudaraku, pada hari ini. Bukan sekadar paksaan, tetapi ekspresi kita menaikkan syukur kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan. Terlebih lagi di tahun 2022 ini, saya percaya kita semua hidup di dalam janji berkat-berkat Tuhan. Kita bisa melihat pemahaman Resit dalam Amsal pasal 3 ayat 9. Kita bisa melihat buah sulung dari kandungan. Anda bisa memperhatikan, lalu kemudian melambangkan yang terbaik. Lalu kemudian diperluas di sini dari segala penghasilanmu, termasuk hasil panen seperti yang disarankan Amsal pasal 3:10 dan pendapatan secara umum. Saya percaya, saudaraku, kita semua hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Nah, Amsal 3:10 berkata apa? Tuhan menjanjikan kemakmuran kepada mitra perjanjian penyembahannya, karena mitra manusia seperti itu dapat dipercaya untuk menggunakan kekayaan yang meningkat untuk membantu yang membutuhkan. Mari kita belajar, saudaraku, pada hari ini. Saya percaya tidak pernah berkekurangan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya pun sebagai gembala tetap memberikan persembahan sulung di awal tahun 2022. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita sama-sama lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya percaya kita akan menang di tahun 2022. Saya Pastor Abus Rupang mengucapkan terima kasih dan selamat. Kita semua sama-sama mempersembahkan persembahan sulung bagi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kalau kita bisa melihat kota ini, saudaraku, luar biasa. Ini kota sangat bagus sekali. Saya percaya lawatan Tuhan, revival pasti terjadi di negara Irak. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you. Jangan lupa, mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Saya Pastor Abus Rupang mengucapkan terima kasih. Dan kami segera akan kembali ke Indonesia di bulan Februari. Tuhan Yesus berkati. Shalom.